A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Al-Imran ayat 169. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku, para sahabat Rus Rusman. Pagi ini hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal berapa ini? Bulan Mei tanggal 8 atau berapa ini? Kita jumpa lagi, saya akan masih berkisah mengenai Abimanyu. Tadi saya awali dengan salah satu surat yang membahas mengenai kematian seseorang pada jalan fisabilillah. Nah ya. Saudara-saudaraku, ternyata kembali pada sumpah Abimanyu kemarin ya. Sumpah itu berlarut-larut sampai menjadikan Abimanyu gugur dengan cara yang sangat mengenaskan di perang Barotayuda. Itu hari ke-13. Jadi Barotayuda itu berlangsung selama 18 hari. Nah, Abimanyu itu gugur pada saat hari ke-13. Ini ceritanya sangat menarik, tragis, dan pertikaian hebat antara Kurawa dan Pandawa ini. Kurawa mengumumkan bahwa pada hari ke-13 mereka akan menggunakan gelar formasi Cakrabyuha. Cakra itu bentuknya seperti gear itu ya, seperti gear, rengket itu, gear sepeda itu ya. Jangan byuha itu artinya formasi perang. Jadi formasi perang yang menggunakan bentuk cakra. Waduh, ini luar biasa. Cakrabyuha itu hanya bisa diterapkan oleh suatu kerajaan di dalam perang itu kalau dia mempunyai bala tentara yang sangat banyak, sangat besar jumlahnya. Karena cakra itu kan rengget-rengget dan mereka formasinya itu membentuk barisan seperti cakra itu, lalu ada pintu. Nanti musuhnya dijebak ketika masuk di dalam barisan bundaran cakra itu. Nah, ini kalau ditutup maka musuhnya terjebak di dalamnya. Kurawa itu kan sangat kaya ya, kaya sekali. Karena Kurawa menguasai dua negara besar, yaitu negara Astina Raya dan negara Amarta. Amarta yang beribu kota di Indraprastha itu ya. Nah, loh, Amarta itu apakah bukan miliknya Pandawa? Iya, awalnya begitu. Jadi begini, betulnya kan Astina ini kan milik, katakanlah kalau adil-adilnya milik kedua ya. Yang miliknya Kurawa, miliknya Pandawa.
tetapi oleh akalnya Sengkuni kemudian Pandhawa dijebak dalam lakon Bale Sigala-gala. Bale Sigala-gala yang membakar Pandhawa seolah-olah terbakar, ternyata itu ada orang-orang lain yang oleh dilelah kesane Allah gambarannya ya. Bukan Pandhawa yang terbakar, tapi ada orang lain yang sengaja rela membakarkan diri demi namanya Pandhawa. Pandhawa kan terusir kemudian. Nah itu akhirnya Astina karena Pandhawa sudah terusir dengan cara Bale Sigala-gala itu, maka Astina dikuasai oleh Kurawa. Ya, menjadi raja Duryudana. Nah, ketika ternyata Pandhawa itu selamat, tidak mati, pulang kembali ke Astina oleh para sesepuh, yaitu Begawan Bisma, dihadiahi di salah satu wilayah hutan belantara yang namanya hutan Babat Alas Wonomarto itu loh ya, Babat Alas. Jadilah kerajaan yang namanya Amarta. Amarta menjadi kerajaan yang sangat bagus, istananya melebihi Astina, karena di situ ada bekas istananya Jin ya, Jin yang rajanya Yudhistira itu. Tetapi oleh Sengkuni dijebak lagi, yaitu dengan pada lakon Sesukan Dadu. Jadi Pandhawa diajak main upyuk. Kalau cara orang Jawa main upyuk, main dadu. Pandhawa kalah. Apa taruhannya? Taruhannya negara itu. Akhirnya karena Pandhawa kalah, Amarta kemudian dikuasai oleh Astina. Tetapi Bisma marah, jangan sampai Amarta dimiliki oleh Kurawa dengan cara yang licik. Akhirnya Duryudana atas petunjuk Sengkuni, baik kalau gitu kakek saya tidak akan memiliki, tapi dengan syarat Pandhawa harus bersembunyi dulu di hutan belantara selama 12 tahun. Jadi selama 12 tahun itu tidak boleh diketahui oleh Kurawa. Kalau sedikit saja Kurawa tahu di mana dia bersembunyi, maka ditambah 12 tahun lagi. Akhirnya kan Pandhawa kemudian mencari tempat yang tersembunyi di tengah alas belantara. Ditambah satu lagi sesideman atau pengabdian di suatu tempat, menyamar sebagai pembantu. Menyamarnya di kerajaan Wirata itu yang kemarin saya ceritakan. Akhirnya bertemu antara Abimanyu dengan Dewi Utari itu ya. Itu tambah 1 tahun, di samping 12 tahun di hutan, ditambah 1 penyamaran di tempat umum, tetapi tidak boleh diketahui lagi oleh Kurawa. Kalau diketahui tambah lagi hukumannya. Makanya 12 tahun plus 1 tahun di Wirata itu. Nah, jadi pada waktu perang Bharatayuddha ini terjadi, saudara-saudaraku, ini Amarta ini belum dimiliki oleh Pandhawa lagi, masih dikuasai oleh Astina. Jadi kayanya bukan main Kurawa itu. Nah biasa tuh ya, seperti di dunia nyata ini ya, orang tuh kalau uangnya banyak, punya kuasa, itu mesti bolone kan akeh. Ya, wis duwe akeh, berkuasa lagi, maka sing bolo ya mesti akeh. Lah Kurawa ini yang gitu. Pada waktu perang Bharatayuddha sing bolo ya akeh. Sehingga pasukannya itu sangat banyak. Sedangkan Pandhawa terbatas jumlahnya. Jadi negara-negara lain yang membela Kurawa itu jauh lebih banyak daripada negara-negara lain yang membela. Ternyata Abimanyu seperti itu. Ketika Kurawa menggunakan gelar Cakrabyuha, Kresna menunjuk Abimanyu sebagai senopatinya.
Jadi waktu itu Abimanyu sedang berbincang-bincang dengan dua istrinya, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anaknya yang masih bayi, maaf ini saya sedikit saya habiskan. Kemudian datanglah Gatotkaca, diutus oleh Kresna untuk menjadi senopati menghadapi gelar Cakrabyuha milik Kurawa itu. Nah, tapi kelemahannya Abimanyu diketahui oleh Kresna. Abimanyu itu ahli nanti mematahkan Cakrabyuha, bisa masuk lalu menghajar musuh, tapi keluarnya dia tidak punya ilmunya. Biasanya kan masuk lalu menghancurkan, keluar. Nah, ini ilmunya Abimanyu untuk keluar dari Cakrabyuha itu tidak. Nah, yang punya ilmu itu Janaka. Maka nanti direncanakan Abimanyu harus didampingi oleh 2 orang minimal, orang-orang yang sakti, yaitu Werkudara dan Janaka ayahnya. Nah, sudah disiapkan semuanya. Ternyata saudara-saudaraku, memang ya namanya nasib ya. Di Kurawa itu ada 2 senopati yang sangat sakti juga. Yang satu bernama Prabu Bogodotto. Bogodotto ini anaknya Bomo Narokasura. Masih ingat ya, Bomo Narokasura yang pada cerita kemarin telah terbunuh oleh senjata cokronya Kresna itu ya, anaknya Kresna sendiri punya anak ya, Bomo Narokasura punya anak Bogodotto. Nah, sekarang melawan Pandhawa, dia membawa pasukan gajah yang sangat banyak, dengan gajahnya yang paling besar namanya Gajah Supratikta. Lalu ada satu lagi senopati yang sangat sakti juga, namanya Prabu Susarmo. Prabu Susarmo ini juga sakti dari kerajaan Trigarta. Nah, oleh Kurawa, nah ini ya, Sengkuni kan juga ahli politik yang liciknya bukan main. Bogodotto ditugaskan untuk nanti merepoti Werkudara, merecoki Werkudara. Sedangkan Susarmo nanti merecoki Arjuna. Nah, ini perang strategi. Jadi ketika itu Abimanyu masuk dalam gelar Cakrabyuha, dia kan tidak punya ilmu keluar. Untuk keluar ini dibantu Janaka dan Werkudara, tapi oleh Sengkuni disiasati Werkudara harus diganggu oleh Bogodotto, Janaka harus diganggu oleh Susarmo. Waduh, ini perang strategi. Ternyata betul saudara-saudara. Begitu Abimanyu masuk di dalam formasi Cakrabyuha itu yang seperti cakra itu, wah ini ribuan prajurit. Dia berhasil masuk. Nah, Bogodotto kemudian menyerang Werkudara dengan Gajah Supratiknonya itu, Supratiko. Susarmo menyerang Janaka, sehingga mereka sibuk, 2 pendamping Abimanyu sibuk dengan urusannya masing-masing. Sama-sama sakti, sama-sama pilih tanding ya. Bahkan ada kabar diumumkan oleh Sengkuni bahwa Werkudara mati. Werkudara mati terbunuh oleh Gajah Supratiko bersama dengan Prabu Bogodotto yang mengendarai dari atas. Nah, pada saat itu, saudara-saudaraku, memang perang itu begitu hiruk pikuknya. Ada seekor gajah yang lebih besar dari Supratikto tadi ya. Namanya Gajah Hasti. Gajah Hasti itu penjelmaan dari
Prabu Hasti, itu Raja Astina pada zaman lampau, itu ada keturunan-keturunan, ada Baroto, ada Hasti, ada dan sebagainya itu. Ketika Prabu Hasti itu meninggal dulu, menjelma menjadi seekor gajah. Lalu bersembunyi dia di hutan namanya Gajah Uyo itu ya. Nah, ketika itu karena ada Gajah Supratiko, Gajah Hasti muncul hormat kepada Raja Pandowo yaitu Puntadewa. Setelah hormat dia menyerang Gajah Supratiko. Nah ini di sini, jadi gajah melawan gajah sama-sama besarnya, lalu dimenangkan oleh Gajah Hasti lagi. Nah, kemudian ketika Arjuna mendengar ada muk bahwa Werkudara mati, Werkudara terbunuh, maka dia lari puntang-panting untuk membantu kakaknya yaitu Werkudara tadi. Sedangkan Susarmo, Prabu Susarmo lalu dilawan oleh Setyaki. Jadi mereka yang semula oleh Kresna ditugaskan untuk mendampingi Abimanyu untuk mematahkan formasi Cakrabyuha tadi sudah diganggu. Konsentrasinya Janaka terganggu dengan perang tadi. Konsentrasinya Werkudara diganggu oleh Prabu Bogodoto tadi, sehingga melupakan Abimanyu yang masuk sendiri di dalam formasi Cakrabyuha. Di sinilah tragisnya ketika Abimanyu kemudian sudah masuk, Kurawa menggunakan strategi yang sangat licik. Karno, ya, Raden Karno, ini salah satu Kurawa, sebetulnya itu kakaknya Pandowo. Begitu Abimanyu masuk, Karno kemudian datang mencoba membujuk Abimanyu bahwa kamu itu adalah keponakanku, aku adalah kakaknya Pandowo, nggih, sini nggih, aduh, bujuk-bujuk. Ternyata akal licik digunakan. Lah, saat mereka berpelukan itulah panahnya Abimanyu kemudian direbut oleh Kurawa lalu dipatahkan. Jadi Abimanyu sudah tidak banyak menggunakan senjata lagi karena senjata utamanya, ilmu memanahnya tidak bisa diterapkan lagi. Nah, di saat itulah Karno kemudian setelah anak panahnya Abimanyu tadi bisa direbut oleh Kurawa, Karno lari meninggalkan Abimanyu. Saat itulah kemudian Kurawa prajuritnya melempar anak panah ke arah Abimanyu. Ratusan bahkan ribuan anak panah, ada yang bisa dihindari, ada yang tidak, dan sebagainya. Di saat Abimanyu terkena anak panah yang banyak tadi, maka ada seorang pangeran dari Astino, anaknya Duryudono yang namanya Lesmono, ya, terkenal dengan Lesmono Mondro Kumoro, itu yang seperti anak dewasa tapi kayak anak kecil itu ya bicaranya dan sebagainya itu. Jadi di luar harapan ayahnya ya, seperti anak kecil. Lesmono menggunakan kesempatan itu, maksudnya karena dia sebagai seorang pangeran pati yang nanti menggantikan raja, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Abimanyu. Namun, Abimanyu memang luar biasa. Meskipun dalam keadaan demikian, dia masih mampu melempar keris namanya Pasopati milik ayahnya itu ya, dilemparkan jet mengenai tubuh Lesmono. Lesmono sebagai pangeran pati atau putra mahkota kemudian meninggal. Saat mengetahui anaknya meninggal itulah Duryudono akhirnya memerintahkan Jayadratha, hancurkan Abimanyu, bunuh Abimanyu. Waktu itu Abimanyu sudah, ya dalam tanda kutip maaf sekarat gitu ya, sudah koyang payung itu. Lalu oleh Jayadratha
adik iparnya Duryudono, kepalanya Abimanyu dihajar dengan godho Kiai Ganggeng ya, kalau tidak salah Kiai Ganggeng namanya. Kepalanya dihajar, hancur, matilah Abimanyu. Nah, inilah saudaraku. Jadi lagi-lagi mungkin juga ada akibat dari efek dia punya sumpah palsu tadi ya. Dulu kan saya, kalau sumpah saya ini tidak benar, saya rela mati saya terkena banyak ratusan senjata panah. Kan begitu ya sumpahnya Abimanyu. Seperti yang saya ceritakan kemarin bulan, terkena kenyataan terjadi. Jadi Abimanyu mati, tapi Janaka berhasil membunuh Prabu Susarmo. Kemudian siapa namanya? Werkudara berhasil membunuh Prabu Bogodoto tadi. Tapi anaknya Janaka, Abimanyu sudah wafat, meninggal. Nah ini Janaka ini begitu mengetahui bahwa matinya Abimanyu oleh godonya Jayadratara tadi, maka Janaka bersumpah. Nah, sumpah lagi ini. Besok hari ke-14, kalau saya tidak mampu membunuh Jayadratara, lebih baik saya akan membunuh diri dengan cara pati obong. Jadi kalau sampai senja atau matahari terbenam, saya tidak mampu membunuh Jayadratara, maka saya akan rela mati obong. Itu sumpahnya Janaka di hari ke-13, malam hari itu ya. Waduh, ini juga memusingkan Pandawa lagi ini ya. Jadi sumpah itu semua selalu membawa akibat yang tragis bagi si orang yang bersumpah itu. Itu saudaraku ya. Saudaraku, ini ya ceritanya juga hebat lagi, karena sumpah Arjuna itu tadi membuat pusing Kresna dan Pandawa. Sebab kalau sampai sumpah itu diketahui oleh Sengkuni, maka sudah pasti Sengkuni akan berbuat sesuatu yang mungkin bisa juga Jayadratara disembunyikan atau ditempatkan di suatu tempat yang tersembunyi sampai matahari terbenam, sehingga Arjuna benar-benar akan membunuh diri apabila tidak menemukan dan tidak mampu membunuh Jayadratara. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita ikuti besok, akan kita sampaikan. Tetapi jangan lupa kisah wayang ini selalu share pada teman atau saudara agar bisa menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.